Al-mutarabbitu bi syabakatil internet, al-barid al-elektronik wa nahwi dzalik. Nah, itu bahasanya begitu. Itu bahasa Arab ya, Inggris yang sudah dimasukkan ke bahasa Arab. Al-hasib, al-alah, al-komputer. Karena nggak ada P bu bahasa Arab, B deh jadinya. Makanya kalau Pakistan itu Pakistan. Bukan ini. Komputer. Al-mutarabbitu bisyabakatil internet, al-baridil elektroniki. Al-elektroni wa nahwi dzalik. Apabila seorang suami menulis surat cerai dan mengirimkannya apakah melalui komputer, melalui email, melalui SMS atau melalui fax, maka fa in kana mursilu, maka yazhar annahu la yaqa hatta yata'akkad min anna zawjaha huwa alladhi arsala wa ta'ammana at-tazwir. Maka talak tersebut tidak jatuh. Belum selesai bu, belum selesai kalimatnya. Talaknya tidak jatuh, ya. Talaknya tidak jatuh hingga si istri benar-benar yakin bahwasanya suaminya lah yang telah mengirim, bukan orang lain. Nah itu dia, ya. Ya kan sekarang banyak, ya banyak sekarang kasus-kasus yang merusak keluarga orang, kirim dari suamimu dan seterusnya, padahal tidak. Kemudian ini, li'annahu yubna 'ala dzalika i'tidaduha wa ihtisabu al-'iddati min waqti sudurit talaq. Kemudian iddahnya dihitung dari tanggal surat cerai dikirimkan. Di sini ya. Ini diambil dari kitab fikih Ibnu Abidin, Ad-Dastawqi, Al-Mughni Al-Muhtaj dan Mughni Al-Labib. Jadi dimulai iddah yaitu tanggal surat cerai itu dibuat, bukan sampainya kepada si istri. Itu dia bu, udah jelas ya? Dan sebagian ulama mengkaitkan keabsahan surat dengan dua saksi. Sebagian ulama menyatakan gak sah kecuali kalau ada saksi dua orang. Namun masalah saksi itu kan berkaitan dengan keabsahan. Kalau jelas bahwasanya suami si istri yakin ini suaminya yang menulis, apalagi melalui fax ya, si suami nulis pakai tangan kemudian di fax, si istri tahu ini tulisan suaminya, tanda tangan suaminya, maka jatuhlah talak si suami tersebut. Demikian para hafidin azallahu wa iyyakum. Kemudian yang terakhir, mengucapkan talak dengan isyarat. Memberi talak dengan isyarat. Kita nggak tahu lah. Ya, ini kalau orang yang yang bisu atau yang tuli, kalau memang di antara mereka ya mungkin begini begitu artinya. Begini bu, itu sembelihannya bu. Ya, atau begitu, artinya pecah hatinya, ya kan? Pecah hatinya. Atau bagai isyarat apa sajalah, ya, yang diartikan bahwasanya itu adalah cerai, maka dibolehkan. Namun, apakah untuk semua orang suaminya bisa ngomong, bisa nulis, tapi misalnya begitu ya, artinya mau cerai. Ya mana tahu di satu daerah itu maknanya cerai begitu. Ya, bagaimana? Nah, di sini disebutkan, man kana qadiran 'alal kalami la yasihhu talaquhu bil isyarati indal jumhur. Barang siapa yang mampu berbicara, maka tidak sah talaknya jika dia jatuhkan dengan cara memberi isyarat. Ya, dengan cara memberi isyarat. Indal jumhur, demikian pendapat jumhur ulama. Wa ammal ahras, adapun orang yang tuli,
Fal jumhur ala wuqi' talaq bil isyarati. Orang yang tuli, ya, karena biasanya kalau sudah tuli itu bisu. Ya, biasanya kalau sudah tuli itu bisu. Maka jumhur ulama mengatakan talaknya jatuh. Ya, jumhur ulama mengatakan talaknya jatuh. Jadi bagi orang yang normal yang mampu berbicara tidak boleh menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan isyarat. Demikian para ikhwatiddin azinallahu wa iyyakum. Nah, itulah beberapa perkara yang berkaitan dengan talak. Saya simpulkan lagi bahwasanya syarat talak itu ada 3. Pertama yang berkaitan dengan suami, syarat yang berkaitan dengan istri, dan syarat yang berkaitan dengan lafaz tadi. Apa namanya? Ungkapan daripada talak. Pertama, mengungkapkan talak dengan lafaz. Yang kedua dengan tulisan, yang ketiga dengan isyarat. Dengan lafaz itu ada dengan lafaz yang jelas, aku cerai kamu, aku talak kamu dan seterusnya. Ini jelas jatuhnya. Kemudian dengan ungkapan, dengan menggunakan ungkapan yang maknanya adalah makna talak, ini juga jatuh talaknya. Ya, selama ungkapan tersebut memang ungkapan yang diniatkan untuk talak. Misalnya, kamu pulang ke rumah orang tuamu, pergi kamu ke rumah orang tuamu. Ada suatu hari mungkin suami, udah deh kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Artinya memang suruh pulang, artinya entah mengambil apalah tempat mertua misalnya. Ya, makanya ini berkaitan dengan apa tadi? Dengan niat. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan tulisan, ya. Dengan tulisan, apapun bentuk tulisannya, maka talak tersebut jatuh dan dimulai hari iddah bagi si istri tanggal penulisan daripada surat tersebut, dan dengan catatan bahwasanya surat tersebut benar-benar dari si suami, dan akan lebih mantap apabila disaksikan oleh 2 orang. Tulisan tersebut ketika suami menulis disaksikan oleh 2 orang. Yang ketiga yaitu dengan isyarat. Ya, dengan isyarat ini hanya boleh digunakan bagi orang yang memang tidak mampu berbicara. Bagi yang mampu berbicara, maka dia harus mengucapkan talak dengan ucapan atau juga dengan tulisan jika dia tidak berada di tempat. Nah, sekarang kalau saya tanya, bagaimana? Bolehkah seorang suami mengucapkan talak dengan tulisan sementara istrinya ada di depannya? Tulisnya kan, Dek, baca, aku tak mau bicara. Hah? Boleh? Enggak boleh, Kak. Karena kondisinya kan ada di situ, harus dilapaskan. Enggak siental ya. Ya, kita kan nggak semua suami. Justru karena dia mau cerai itulah karena dia takut dengan istrinya. Dia setiap hari dipukulin dengan istrinya, makanya dia mau cerai. Makanya dia nggak mau ngomong. Ya, udahlah, saya takut ngomong, udahlah pakai surat saja atau di papan tulis. Begitu. Ya, talaknya sah. Talaknya jatuh. Nah, demikian. Itu yang berkaitan dengan ungkapan daripada talak. Demikianlah para ikhwatiddin azallahu iyyakum, selesai masalah ini. Nanti akan kita lanjutkan kembali tentang masalah masih berkaitan dengan talak, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan fikih talak. Demikianlah qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Silakan.